Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Kania dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema perbaikan mutu atau nilai tambah produk atau added value. Value added atau nilai tambah dari produk-produk pertanian pada umumnya adalah suatu proses manufaktur yang menaikkan nilai komoditas primer. Dapat pula suatu usaha menaikkan nilai ekonominya secara khusus melalui proses produksi, produk organik atau produk-produk bermerek yang menaikkan daya tarik konsumen, serta kemauan untuk membayar harga premium atas produk-produk serupa namun undifferentiated products. Sejumlah contoh termasuk direct marketing, pemilikan petani terhadap fasilitas pengolahan, memproduksi produk-produk hasil pertanian dengan nilai hakiki yang lebih tinggi, seperti padi-padian yang diawetkan, produk organik, daging sapi bebas hormon atau hormone-free beef, free range chicken, dan lain-lain, di mana pembeli bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga produk-produk massal tradisional. Value added pertanian oleh banyak kalangan dianggap sebagai suatu strategi pembangunan pedesaan yang signifikan, berskala kecil, proses makanan organik, produk tanaman non-tradisional, agritourisme, dan pengembangan biofuels adalah beberapa contoh berbagai macam value added proyek yang berhasil menciptakan lowongan kerja baru di wilayah pedesaan. Menurut the United States Department of Agriculture atau USDA, komoditas pertanian yang memenuhi value added harus mengikuti salah satu dari 5 metodologi. Yang pertama, mengalami perubahan fisik. Yang kedua, diproduksi dengan cara supaya meningkatkan nilainya. Yang ketiga, secara fisik dipisahkan dengan cara untuk menghasilkan peningkatan nilainya. Yang keempat, mempergunakan energi baru di lahannya. Yang kelima, dikumpulkan dan dipasarkan sebagai hasil produksi makanan hasil pertanian lokal. Pendekatan yang lain dengan memperluas basis komoditas pertanian sehingga memperoleh pendapatan dengan porsi lebih besar dari usaha pemasaran. Proses produksi atau pemilahan fisik komoditas pertanian sehingga siap tersedia bagi produsen komoditas tersebut. Definisi yang dibuat USDA bermaksud membantu untuk membuat karakteristik dari strategi value added serta menentukan kelayakan tidak membantu para petani bagaimana merespon basis pilihan konsumen atau bagaimana mereka melakukan evaluasi mengenai kelayakan ekonomi. Ironisnya, bagaimana para petani merespon perubahan dari pilihan atau keinginan konsumen, serta daya saing menjadi komponen yang kritis atau penting untuk mencapai bisnis stability supaya comply dengan kebijakan-kebijakan lokal, kebijakan pemerintahan daerah dan pusat serta para petani sendiri dengan sasaran yang bisa dicapai. Coltrane, Barton, Boland, dan Amanor Boadu menekankan pentingnya memaksimalkan efisiensi di kalangan petani dan memiliki akses teknis dan kelayakan ekonomi sebelum memulai melakukan usaha value added atau value added initiative. Dengan catatan strategi value added tidak bisa menggantikan produksi yang efisien. Sejatinya sumber utama dari nilai atau value adalah konsumen yang membeli hasil pertanian di pasar. Value added hasil pertanian dapat dicapai ketika para petani mampu mensuplai pasar dengan produk-produk
yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal bentuk fisiknya, space, waktu, kualitas, fungsi, dan karakteristik yang bersedia membayar dengan harga premium di atas harga bahan baku. Flowchart di atas menggambarkan perbedaan dua tipe value added di sektor pertanian. Cara tradisional mengikuti jalur sebelah kiri di mana para petani berpartisipasi di luar proses produksi dalam supply chain seperti product transformation, distribusi, penyimpanan, dan edit pelayanan, serta melakukan transformasi peranan mereka dari sebatas memproduksi menjadi pemilik agribisnis dengan memperoleh kemampuan yang ditambah. Jalur kanan mengandalkan kepada usaha USDA untuk menciptakan definisi inklusif yang mendukung suatu framework untuk menentukan value added opportunities serta membuat bisnis plan sehingga dengan usulan definisi baru memungkinkan para petani, peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan menjawab pilihan konsumen yang berkembang serta kemajuan teknologi. Konseptual framework gambar di atas menekankan hubungan antara pilihan konsumen sebagai sumber dari value added dan sejumlah praktek memungkinkan para petani menangkap nilai tersebut dan tujuan para petani itu serta tujuan dari pembuat kebijakan terkait dengan nilai motivasi dari value added serta keinginan konsumen membantu para petani berpikir di luar produksi yang mereka kerjakan serta membuat analisa mengenai kesempatan meraih imbalan dari upaya kreasi memenuhi keinginan konsumen. Untuk memanfaatkan peluang added value, para petani dapat mengadopsi satu atau lebih pendekatan berikut berbasis kepada kapabilitas dan resource. 1. Melakukan aktivitas cara tradisional, menyusuri supply chain yang merubah karakteristik dari bentuk, space, waktu dari komoditas pertanian. 2. Melakukan integrasi vertikal, beberapa tahapan dari supply chain atau melakukan koordinasi horizontal dengan para petani lainnya atau tahapan supply chain dengan tujuan mendekatkan atau koneksi langsung antara petani dengan konsumen. 3. Melakukan aktivitas atau mengadopsi praktek produksi pada tahapan pertumbuhan yang merubah identitas atau kualitas karakteristik dari raw products untuk memenuhi pilihan konsumen yang bernilai lebih tinggi. Dengan demikian, para petani dapat memproses produk mereka daripada sekedar menjual dalam bentuk raw commodities seperti membuat gandum menjadi tepung terigu, membuat orange juice dari fresh orange, ready to eat salad dari fresh vegetables. Mereka juga menyediakan jasa packaging, pergudangan, dan lain-lain. Kesimpulan, bagi Indonesia tiada pilihan lain selain fokus terutama kepada usaha-usaha di sektor pertanian yang menghasilkan produk-produk dan jasa dengan added value. Jika mengandalkan kepada produk-produk primer, sulit untuk mengentaskan 30 juta penduduk miskin. Standarisasi, sortasi, pengolahan, pembungkusan, memberikan merek. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.